berikan petunjuk. Salah satu di antara petunjuk misalnya insting, ya, di mana dia tahu ini bahaya, jangan mendekat. Kan seperti itu. Itu di antara petunjuk. Kita diberikan keahlian-keahlian agar kita terhindar dari bahaya, agar kita mendapatkan sebuah manfaat. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan ada 4 perkara. Yang pertama apa tadi? Alladzi khalaqa. Penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kemudian fasawwa. Penyempurnaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan setiap ciptaannya. Kemudian yang ketiga apa? Qaddara. Allah Subhanahu wa taala menentukan kadarnya, memberikan kadarnya, memberikan apa? Takdirnya. Entah itu yang baik ataupun yang buruk, ya. Apakah seseorang itu nanti akan hidup dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sedih misalnya, ya. Baru kemudian yang keempat apa? Fahada. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memberi petunjuk ini adalah sebuah hidayah yang bersifat umum kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu manusia, entah yang muslim ataupun yang non muslim, kepada hewan dan kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidayah apa? Yang pertama, apa itu hidayah? Hidayah umum. Hidayah yang kedua adalah hidayah bayan wa dalalah. Hidayah penjelasan dan hidayah petunjuk. Ya. Dan yang dimaksud dengan hidayah ini yaitu hidayah bayan wa dalalah adalah hidayah yang berupa penjelasan. Penjelasan kepada siapa? Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Lihat kisahnya tentang Thamud. Wa amma Thamud. Dan adapun kaum Thamud, fahadainahum, maka mereka telah kami berikan petunjuk, telah kami berikan hidayah. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Namun apa yang terjadi? Mereka lebih memilih kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Ya. Allah sudah berikan petunjuk, tapi apa yang terjadi? Mereka lebih memilih kesesatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kaum Tsamud. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menerima hidayah tersebut. Jadi hidayah yang kedua ini adalah tidak mengharuskan seseorang yang diberi hidayah ternyata menerima. Misalnya Bani Israel, mereka telah diberikan petunjuk. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka tahu bahwa ternyata hari ini, malam ini Rasulullah SAW telah lahir. Mereka tahu tentang ciri-ciri Rasulullah SAW lahir, tentang ciri Rasulullah SAW sampai disebutkan apa dalam Al-Quran Al-Karim? Sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka. Tahu banget. Antum tahu kalau di rumah, ya, misalnya ada anak kita sedang berlarian. Dari larinya, langkahnya kita tahu bahwa yang lewat ini fulan. Entah yang satunya jalannya terseok-seok, ya kan? Atau jalannya sambil lompat-lompat, ketahuan. Kan gitu. Nah, Bani Israel ini sudah tahu bahwa suatu saat akan ada Rasul di sebuah kota yang di sana lebih banyak pohon kurmanya, tandus. Akhirnya mereka datang ke Madinah. Dan mereka tahu bahwa ternyata Rasulullah telah lahir. Tapi yang jadi masalah, lahirnya bukan dari keturunan mereka. Jadi walaupun mereka tahu, apa yang terjadi? Mereka sombong. Mereka menolaknya. Ada sebagian yang mendapatkan hidayah, tapi sebagian yang lain mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang ketiga, nah ini.
hidayah taufik dan hidayah ilham. Hidayah ini diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, yaitu surat Yunus ayat 25. Ya. Jadi hidayah taufik dan ilham ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki. Yang tidak dikehendaki, dia tidak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala yad'u, menyeru, ila daris salam, memerintahkan manusia ke darus salam, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, rumah keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk, menunjuki mereka. Wa yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang tidak dikehendaki tidak mendapatkannya. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi belum tentu dia mendapatkan taufik. Sehingga para ulama ketika mereka saling mendoakan, waffaqakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu taufik. Karena taufik ini yang mahal. Hidayah taufik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada yang engkau mau, kepada yang engkau kasihi. Walakinnallaha yahdi may yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia disayangi oleh Nuh. Kita lihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri yang menjaganya. Ya. Yang pasang badan ketika orang kafir Quraisy ingin mengambilnya. Mereka berusaha mediasi dan lain-lain. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah berkata apa? Ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai saja mereka meletakkan matahari di samping kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di samping kiriku, ala an atruka hadzal din ma taraktu. Agar mereka meninggalkan agama ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Semenjak Nabi Muhammad berkata hal tersebut, sudah Ali bin Abi Thalib nyerah. Dia pasang badan. Sedikit pun kau menyentuh Muhammad, aku yang akan berhadapan dengan kamu. Apakah Abi Thalib ya? Apakah Abi Thalib tidak mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran? Mereka dia paham. Tapi apa yang menjadikan dia menolak hal tersebut? Gengsi. Ya. Maka ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad di sebelah kanan membisikkan, "Qul la ilaha illallah, ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang aku akan perjuangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kirinya orang kafir Quraisy. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Masya. Bingung Abu Thalib. Akhirnya apa? Dia meninggal dan belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Krisis hidayah taufik. Dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Dia mengetahui kebenaran, tapi apa yang terjadi? Belum dibukakan. Maka nggak jarang, ya, ada seorang kiai misalnya, ada seorang ulama di Indonesia,
kuliah S1, S2, S3 di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Sampai dia sendiri mengatakan, gembongnya Wahabi. Sekarang dia ngomongnya, dahulu dia manjangkan jenggotnya. Sekarang dia katakan yang berjenggot itu bodoh, kata dia. Dahulu dia manjangkan jenggotnya. Disertasinya tentang apa? Aliran-aliran sesat di Indonesia. Sekarang apa yang terjadi? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Antum tahu ya siapa beliau? Ya. Jadi begitulah hidayah. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Bisa jadi dia beneran waktu itu, beneran. Beneran apa? Menjadi seorang yang rabbani, penyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Namun kondisi dunia menjadikan dia terbolak-balikkan. Maka pantas saja kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mampu membolak-balikkan hati. Antum tahu kenapa hati bahasa Arabnya itu adalah qalb? Karena apa dia? Yataqallab, berubah-ubah. Ya kan? Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Kuatkanlah diri kita, hati kita di dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mampu memindahkan hati, membolak-balikkan hati, merubah hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Gantilah hati kami, balikkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Berapa kali kita berdoa ini? Setiap hari? Dalam sehari berapa kali? Apakah kita yakin bahwa kita tetap dalam keadaan yang seperti ini? Ataukah na'udzubillah suatu saat kita akan tergelincir, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Jangankan kita, mahasiswa S3 yang keluar dalam keadaan kumlot, yang disertasinya adalah aliran sesat di Indonesia, keluar di Indonesia jadi apa? Na'udzubillah. Kita S3 tidak, disertasi aliran sesat tidak, boro-boro S3, keterima di sana tidak. Apakah kita yakin bahwa kita akan dimatikan dalam keadaan istiqamah? Maka kita perlu menggantungkan segala ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati kita. Jangan pernah kita sombong. Antum tahu, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang di antara 4 imam mazhab populer, dia dibisikkan di akhir hayatnya oleh syaitan. Apa itu? Najauta ya Ahmad. Engkau telah lulus wahai Ahmad. Engkau telah menang wahai Ahmad. Karena engkau tidak bermaksiat kepada Allah. Karena engkau tetap dalam keadaan istiqamah. Apa kata Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? La wa ba'du. Tidak demi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah aku meninggal. Andai saja Imam Ahmad berkata, ya aku lulus, berarti apa? Ada kesombongan dari diri Imam Ahmad. Lihat, syaitan sampai di akhir hayatnya, sampai di posisi sekaratnya, tidak pernah putus asa untuk mencoba menggelincirkan manusia. Siang malam mereka berpikir bagaimana menggelincirkan manusia. Tidak bisa menjadikan yang melakukan kesyirikan digoyahkan, melakukan syubhat. Sampai untuk menimbulkan rasa ujub walaupun kepada Imam Ahmad. Kalau na'udzubillah kita jadi setannya, kita udah nyerah. Imam Ahmad mau digoyahkan kayak apa? Tapi setan gak pernah menyerah. Bahkan Imam Ahmad di masa-masa sakaratnya masih dibujuk. Imam Ahmad, kamu Masya Allah sudah lulus, dipuji kan? Coba. Bukan Imam Ahmad, ayo berzina, ayo riba. Enggak, bukan itu. Tapi apa? Cuma memunculkan rasa ujub. Tapi apa yang terjadi Imam Ahmad? La wa ba'du. Tidak demi Allah Subhanahu wa taala sampai setelah aku meninggal. Demikianlah Imam Ahmad. Lantas kita bagaimana? Ada sebagian di antara kita, ya alhamdulillah lah saya sholatnya masih di masjid. Masya Allah. Sombong dia. Merasa cukup dengan hal tersebut. Jangan sampai. Kita harus sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Dibandingkan, jangankan Imam Ahmad. Ya, seorang talibul ilm saja. Kita bukan siapa-siapa. Ya kan?
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa musuh-musuh Allah tidak pernah tidur untuk berusaha menyesatkan anak Adam. Dan mampukah kita tidur dengan tenang? Apakah kita juga tidak berusaha untuk berdakwah tanpa rasa lelah? Tidak berputus asa dalam berdakwah. Berdakwahlah sampai kapanpun. Karena kita tidak tahu dari sekian dakwah yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang masuk ke dalam seseorang yang didakwahkan oleh kita. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah tidak mengharuskan kita harus bertitel dulu. Dakwahkanlah walau sedikit, walau kepada kerabat kita, walau kepada saudara kita, walau kepada teman kita. Walau hanya sekedar mengingatkan masuk waktu sholat. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa hidayah yang berupa penjelasan, ya. Tadi dijelaskan bahwa apa? Kita tidak bisa memberikan hidayah semau kita terhadap orang yang kita kasihani. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan hal tersebut. Maka apa yang terjadi dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah dia berdoa, dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, doakanlah ibuku agar masuk Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Baik, aku doakan hal tersebut. Alhamdulillah, ibunya masuk Islam. Dan Abu Hurairah adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling berbakti kepada orang tua. Salah satu di antara yang paling berbakti kepada orang tua. Setiap dia masuk rumah, dia mengucapkan salam. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai ibunda. Assalamu alayki ya ummata, keselamatan atasmu wahai ibundaku, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya untukmu. Ibunya menjawab, wa alaikassalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh, dan kepadamu juga keselamatan wahai anandaku, wahai anakku, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya untukmu. Abu Hurairah berkata lagi, rahimakillahi ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahimakillahi ya ummatah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu, menyayangimu wahai ibuku, wahai ibundaku, sebagaimana engkau mentarbiahku, menjagaku ketika aku masih kecil. Ibunya balas, rahimakallahu ya bunayya kama rabbaitani kabira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, merahmatimu wahai anandaku, wahai anakku, sebagaimana kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbakti kepada aku ketika masih. Setiap masuk ucapannya seperti itu. Maka kita sebagai orang tua, ya, yang memiliki andil dalam mendoakan kepada anak keturunan kita, doakanlah kebaikan. Walaupun na'udzubillah anak kita adalah seorang yang ahli maksiat, kita nggak tahu. Bisa jadi dia bertobat ketika kita sudah tua, atau bisa jadi dia bertobat ketika kita sudah meninggal dunia. Kita nggak tahu seberapa proses kita untuk menjadikan dia, mendoakan dia agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Karena seseorang anak soleh yang dikatakan bahwa thalathatun, ada 3 hal yang tidak terputus amalan Nabi anak Adam, salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka kalau ada anak yang mengaku dia anak soleh tapi tidak mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, berarti dia bukan anak soleh. Karena salat anak soleh, dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan hidayah yang keempat. Yang pertama tadi apa? Hidayah umum. Kemudian yang kedua adalah hidayah bayan wa dalalah, yaitu hidayah penjelasan dan petunjuk. Allah berikan penjelasan, Allah berikan petunjuk, tapi ternyata apa? Ada di antara mereka yang tidak menerimanya.
menolaknya. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham, ya. Sehingga beberapa di antara kaum muslimin mereka senantiasa mendoakan apa? Waffaqakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik. Karena banyak sekali, ya kan? Ada orang diajarkan atau belajar tentang ilmu usul fik misalnya. Untuk tahu usul fik, ilmu usul fik adalah ilmu alat di mana kita memahami fikih. Ya. Misalnya contohnya adalah an-nahyu yadullu alal hurmah. Ya. Larangan, perintah larangan itu berarti menunjukkan tentang keharaman hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala misalnya melarang tentang minuman keras. Nahyu ada larangan. Berarti menunjukkan bahwa minuman keras hukumnya haram. Itu adalah ilmu alat untuk memahami fikih. Tapi kalau seseorang memiliki ilmu tersebut, kemudian dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ilmu tersebut digunakan untuk pembenaran syahwat dan syubhatnya. Ilmu usul fiqh, orang-orang usuli, ya, dikatakan dia usuli karena dia ahli usul fiqh. Ada aja. Contohnya misalnya, larangan isbal itu kalau dia sombong. Kalau nggak sombong, nggak dilarang. Dia lupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Termasuk di antara kesombongan adalah dia menolak apa? Kebenaran, ya, dan mengikuti manusia. Termasuk di antara kesombongan. Dan seseorang ulama pernah menjelaskan hati-hati dengan kesombongan. Bahkan kalau kita sombong, tidak isbal nih sombong nih. Isbal kamu, gitu kan. Kita nggak isbal, sombong, hati-hati, itu juga sombong. Kita berusaha untuk menjauhi isbal agar kita tidak sombong, tapi ketika kita tidak isbal, kita malah sombong. Alhamdulillah. Ya, jadi hati-hati. Maka untuk melakukan banyak ibadah, kita butuh ilmunya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang keempat adalah hidayah di akhirat, menuju surga atau neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ukhshurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, ukhsyuru, kumpulkanlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan beserta teman sejawat mereka, wa ma kanu ya'budun, dan sembahan-sembahan yang senantiasa mereka sembah. Kumpulkanlah mereka, orang-orang yang zalim, rekan-rekannya, pasangannya, bersama sesembahan-sesembahan mereka. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Yang sesembahan mereka itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Fahduhum, maka berilah mereka petunjuk, tunjukkanlah mereka ila siratil jahim, kepada jalan ke al-jahim, neraka. Auzubillahi min dzalik. Jadi orang ketika nanti sudah di akhirat, mereka diberikan petunjuk. Bedanya apa? Nah, kalau yang zalim, yang menyembah kepada selain Allah, diberikan petunjuknya, nah sana, neraka. Auzubillahi min dzalik. Dikasih jalan, nih jalan menuju neraka, silahkan. Jalan kamu cuma satu. Naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang tersebut. Naudzubillah. Adapun penghuni surga, ya, mereka akan berkata, yang perkataan mereka sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mengisahkan tentang mereka bahwa mereka berkata, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 43, alhamdulillah alladzi hadana Allahu lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang apa itu? Hadana lihada, yang berikan petunjuk kepada kami tentang surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan petunjuk. Masyaallah. Jadi mereka bersyukur tentang posisi mereka.
bahwa apa yang terjadi, Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mereka bisa masuk ke dalam surga Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembagian tingkatan hidayah menurut Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada 4 tadi. Apa yang pertama? Hidayah umum. Yang kedua, hidayah dalalah wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham, ya. Kemudian yang keempat adalah hidayah apa? Yaitu hidayah di akhirat. Apakah seseorang menuju surga ataupun menuju neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada catatan yang perlu diingat, dan itu adalah tugas kita. Apa itu? Untuk saling menasihati. Ketika kita saling menasihati, ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hal tersebut hanyalah sekedar menyampaikan. Sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 17, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala telah jelas. Ya kan? Sampai disebutkan dalam sebuah mukaddimah, dialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia telah menjelaskan kepada kita. Sampai-sampai lailuha kanahariha la yazighu anha illa zahid. Malamnya saking terangnya dia seperti siang. Tidak ada yang menutupinya. Jelas. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya sudah sangat jelas. Jangan kita membuat bingung dengan kebingungan-kebingungan yang tidak jelas. Ya kan? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk memberikan atau menasihati kepada orang-orang lain dengan sejelas-jelasnya. Mereka menerima atau tidak, urusan dia dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita sudah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah berkata, tugas setiap utusan, tugas setiap rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, sesuai dengan yang diperintahkan. Sedangkan untuk memberikan hukuman bukan tugas para rasul. Ya kan? Tugas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan dalalah. Kita hanya memberikan bayan, petunjuk, penjelasan. Yang bukakan taufik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika diterima maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ditolak atau tidak diterima, siapa itu yang didakwahi, maka tetap dalam keadaan belum mendapatkan hidayah. Maka rasul utusannya tidak bisa bertindak apa-apa. Begitu juga dengan kita. Kita diminta untuk senantiasa mendakwahkan, tetap melakukan muamalah yang baik. Tunjukkanlah bahwa kita seorang penuntut ilmu dengan cara apa? Muamalah kita baik. Bukan muamalah orang-orang yang misalnya sombong. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah pernah menjelaskan, yaqulun innama alaina an nuballighakum ma arsalna bihi ilaikum. Mereka berkata, sesungguhnya wajib bagi kita, kewajiban bagi kita hanyalah menyampaikan ma arsalna bihi ilaikum, apa yang mesti disampaikan kepada kalian. Fa idza ata'tum kanat lakumus sa'adah fid dunya wal akhirah. Apabila kalian menerima hal tersebut, mentaati hal tersebut, maka apa yang terjadi? Kalian akan mendapatkan sa'adah, kegembiraan, kebahagiaan. Di mana itu? Di dunia dan di akhirat. Wa in lam tujibu, namun apabila kalian tidak menerimanya, tidak mengikutinya, fasata'lamuna ghibba dzalika wallahu a'lam. Maka kalian pun sudah tahu akibat jelek di balik itu semua. Wallahu a'lam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, para rasul pun
sudah diwanti-wanti tentang hal tersebut. Bahwa tugas kalian hanyalah mengingatkan, mendakwahkan. Jangan memaksa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Kalau ayat kursi itu ayat berapa? 255 ya. Nah, ini 256. Berarti apa kira-kira? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam apa? Memasuki agama ini. Sesungguhnya tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Maka tidak ada paksaan. Tidak perlu kita memaksa sebagaimana yang terjadi dengan kaum musyrik kafir Quraisy. Mereka memaksa Hilal ibnu Rabah untuk apa? Keluar dari Islam. Apakah dakwah Rasul kita dengan paksaan? Tidak. Apakah dakwah Rasul kita dengan pedang? Tidak. Bahkan ketika dia mendakwahkan di dalam peperangan, dia memberikan pilihan. Mau menyerah enggak? Kamu hidup aman. Mau masuk Islam enggak? Kalian hidup aman. Kalau kalian enggak mau masuk Islam, kalian bayar fidyah. Enggak besar. Sekian dirham misalnya. Dan kalian hidup aman di bawah kekuasaan kami. Tapi kalau dua tersebut tidak kalian pilih, maka berarti pakai pedang. Kan seperti itu. Jadi ada tahapannya. Enggak buru-buru perang. Enggak buru-buru pedang. Tidak. Jadi ada tahapannya. Kalau mereka menolak baru. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saling menasihati harus tetap ada. Saling mengingatkan harus tetap ada. Namun tugas kita, tugas seseorang yang mendakwahkan, tugas kita yang mengingatkan adalah sebatas hidayah bayan wa dalalah. Hidayah petunjuk dan hidayah penjelasan. Sampai pun yang kita dakwahi adalah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Karena hidayah itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam agama. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah kita mengingatkan. Karena belum tahu, bisa jadi suatu saat kita yang membutuhkan untuk diingatkan. Ya kan? Seseorang akan mendapatkan cobaannya sesuai dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari lisan Rasulullah SAW, sesungguhnya innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, maka dia akan diuji dengan berbagai macam ujian. Ya kan? Macam-macam ujian. Seseorang ujiannya seperti ini. Lihat kisah-kisah Rasul dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Macam-macam ujiannya. Nabi Muhammad ujiannya seperti itu. Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, macam-macam ujian. Maka ujian kita belum separah mereka. Belum sedahsyat mereka. Mungkin karena keilmuan kita, keimanan kita baru segitu. Ya, sehingga ujian kita baru setingkat ini. Kalau misalnya cobaan kita, ujian kita semakin meningkat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berusaha meningkatkan standar kita. Sedang berusaha meningkatkan level kita. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memahami diri kita bahwa kita adalah di antara makhluk yang lemah. Kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sombong akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Jadi kalaupun belum dijawab sekarang, ketahuilah bahwa itu adalah ibadah. Kita melakukan sebuah ibadah. Jadi ketika kita minta itu nggak ada ruginya, ya kan? Nggak mengeluarkan apa-apa. Bahkan ucapan doa yang kita ucapkan itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian pernah berfirman, "Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum." Niscaya akan aku ijabahi. Apa lanjutannya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong akan beribadah kepada aku. Apa korelasinya antara doa dan ibadah?
Karena doa itu adalah ibadah. Jadi orang yang sombong akan beribadah kepada aku adalah orang yang sombong akan berdoa kepada aku. Dia sudah tidak lagi minta kepada aku. Sombong dia. Dia sudah tidak lagi menghambakan dirinya kepada aku. Seakan dia menganggap bahwa dirinya mampu. Padahal dirinya adalah makhluk yang lemah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang sungguh amat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika kita menyadari bahwa dakwah itu, peringatan itu tidak harus diterima. Yang penting kita sudah mengingatkan. Yang penting kita sudah mendakwahkan. Baru nanti kita harus mempelajari tentang bagaimana cara kita berdakwah. Likulli maqamin maqal wa laysa kulli haqqin yuqal. Seseorang ulama pernah berkata, setiap tempat ada perkataannya. Dan tidak setiap kebaikan harus diucapkan. Tidak setiap yang benar harus diucapkan. Contoh, Rasulullah SAW ketika dia berdakwah step by step, nggak tiba-tiba dia memerintahkan khamar haram, ya kan? Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, andai saja dakwah Nabi Muhammad SAW itu langsung khamar haram, apa kata orang-orang saat itu? Wallahi la nada'ul khamra abadan. Demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkan khamar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Pertama adalah dakwah tauhid. Lihat Rasulullah SAW berdakwah tauhid di Makkah berapa tahun? 10 tahun. Tauhid. Akarnya dulu. Jangan dulu membahas tentang fikih. Ya kan? Tauhid. Agar apa? Terbentuk akarnya dulu. Antum tahu pohon kurma bagaimana dia ditanam? Dari bijinya, ya, itu harus dikeduk dulu, harus digali dulu tanah itu. Kemudian diletakkan bijinya, ya kan? Kemudian ditutup dengan tanah, kemudian di atasnya dikasih batu yang besar. Untuk apa? Agar sebelum dia keluar, itu akarnya harus kuat dulu. Sehingga dia harus mendongkrak batu yang sungguh amat besar tadi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia tumbuh di atas bumi, dia benar-benar sudah kuat bawahnya. Bisa antum bayangkan? Ketika seseorang itu dakwah tauhid sudah masuk. Tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang segala konsekuensinya. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Ya, diperintahkan apapun langsung masuk. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Madinah, ayat tentang larangan khamar pun tidak turun begitu saja. Yang pertama apa? Apa coba ayatnya? Yang pertama adalah tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya tentang khamar dan judi. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Ketahuilah bahwa di dalam keduanya ada itham, keburukan yang besar bagi manusia. Tapi ada manfaatnya juga. Ya. Manfaatnya ada. Tapi tadi yang pertama ditonjolkan apa? Keburukannya sungguh amat besar. Emang apa manfaatnya khamar? Bisnis. Apa manfaatnya judi? Bisnis mungkin. Tapi keburukannya lebih berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ayat kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati khamar, jangan kau dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada seorang sahabat yang dia dalam keadaan mabuk, ya, salat membaca surat Al-Kafirun. Gak selesai-selesai. Ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum la a'budu, gitu terus, gak selesai. Mabuk dia. Ya. Sehingga apa? La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kau dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Nah, akhirnya apa? Mereka kalau mau mabuk pilih-pilih waktu. Ya. Habis sholat isya sampai subuh agak panjang. Atau habis sholat subuh sampai zuhur lumayan agak panjang. Ya. Itu dulu.
Ya. Kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab ada seorang di antara sahabat Rasulullah SAW yang sungguh amat cerdas. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan insting Umar bin Khattab. Salah satunya adalah tentang khamr. Sebelum turun ayat wala taqrabus salata wa antum sukara, ya, itu Umar bin Khattab sudah minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr, tentang minuman keras dengan penjelasan yang sungguh amat gamblang. Akhirnya apa? Turun ayat satu. Sampai apa yang terjadi? Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bahwa khamr, ya, wal maisir wal ansab, ya, dan lain-lainnya itu, alkohol dan lain-lainnya adalah rijsun min amali syaitan, najis dari amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Apa yang terjadi? Madinah seperti sungainya alkohol, seperti sungainya minuman keras. Karena apa? Ketika mereka mendengar sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Sudah selesai, dikeluarin. Seperti apa? Sungai minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras pada saat itu adalah minuman paling bergengsi. Kalau bertamu, itu minuman yang paling bagus, ya itu minuman keras. Keras kok diminum gitu ya. Kita kalau pengen keras itu harus di freezer 1 malam, 1 hari. Dia enggak. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa setiap ahli Madinah pasti punya minuman keras. Sehingga dilemparkan ke depan rumahnya semuanya. Sampai dia seakan-akan seperti apa? Sungai minuman keras. Masya Allah. Lihat. Itu adalah salah satu di antara efek apa? Dakwah tauhid. Lihat yang terjadi dengan seseorang sahabat Rasulullah SAW yang misalnya huda bikufrin, mereka baru masuk Islam, sebelumnya adalah kufur. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW lemah lembut, ya. Pembagian harta rampasan mereka diberikan yang lebih banyak, ya. Tapi kepada Umar bin Khattab, kepada sahabat yang lain, Rasulullah keras. Bahkan pernah berteriak kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu pembuat fitnah wahai Mu'ad? Ketika apa? Ketika Mu'ad mengimami salat tarawih yang panjangnya, Masya Allah, Al-Baqarah, panjang sekali. Tahukah kamu bahwa di belakangnya ada anak-anak dan ada orang tua? Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya. Dan Rasulullah SAW juga tegas kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah ada seninya. Gak bisa kita asal semangat, ya. Gak bisa asal punya apa? Semangat. Tebas, haram, halal dan lain-lain, gak bisa. Kalau seseorang tidak menerima dakwah kita, doakan. Berarti mungkin bukan kita, tapi orang lain nanti yang mendakwahkan. Tapi kita tetap harus sopan santun. Ya. Bukankah dakwah Rasulullah SAW adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik? Maka harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang baik. Yang jadi sesuatu hal yang memiriskan adalah ketika seseorang sudah belajar sunnah, sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis, yang terjadi apa? Dia semakin brutal, ya kan? Ada nggak? Ada, nggak sedikit. Haram ya akhi, lah, misalnya kan? Nggak boleh kayak gini kata dia. Bisa seperti itu. Bisa kita bayangkan kalau kita dalam keadaan seperti dia, terus kita didakwahkan cara seperti itu, mau nggak kita? Sama. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya. Dan ketika berdakwah pun dia pernah luput, pernah salah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia. Masih ingat ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum masuk Islam? Apa yang terjadi? Abasa wa tawalla. Dia ingin berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, tapi yang masuk adalah orang buta. Yang tertarik masuk Islam adalah orang buta. Abasa wa tawalla, abus, muka masam, dan apa? Memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika datang kepadanya seseorang yang
buta. Dan apa yang kau ketahui? Bisa jadi dia adalah orang yang suci dalamnya. Kan seperti itu. Maka kita tidak boleh pandang bulu kepada siapa kita berdakwah. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa apa? La'an yaj'alakallahu rajulan musliman khairun laka min khumrin na'am. Oh kama qala. Kalau seandainya ada seseorang yang masuk Islam, orang yang terbuka hidayahnya karena lantaran dirimu, hal tersebut lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada khumrin na'am, daripada unta merah. Dan unta merah adalah saat itu adalah hewan yang paling istimewa, lebih mahal daripada Mercy ataupun BMW. Mungkin kalau sekarang ada, harganya pun tetap mahal. Unta warnanya merah. Pernah kita ngeliat unta merah? Enggak, ini coklat gitu ya Pak. Dan lain-lainnya. Merah, udah. Bayangin aja, kayak apa ya? Dan unta merah itu adalah termasuk di antara unta yang paling mahal. Tunggangan yang paling mahal saat itu. Dan itu lebih mulia daripada unta merah. La an yahdiyakallahu rajulan khairun laka min khumrinna. Allah memberikan lewatmu petunjuk, seseorang terbuka hidayahnya lewat engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Maka hendaklah kita bersemangat dalam berdakwah. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Yang penting prosesnya, kesabaran kita. Karena kita nggak tahu mana di antara amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi adalah seperti kisah tadi di awal. Di saat seseorang mengingatkan tentang sholat, hanya itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Maka senantiasa ingatkan orang untuk sholat. Walaupun kita tahu bahwa dia juga paling bakal menolak gitu kan. Udah duluan misalnya apa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ingatkanlah. Jangan pernah bosan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bosan. Hidup kita hanya paling mentok 65 atau lebih 100 mungkin. Kalau yang diberikan kesempatan lebih. Antum tahu Nabiullah Nuh alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, berapa umur dia? Alfasanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun berdakwah. Yang masuk Islam siapa? Siapa? Bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri gak masuk Islam. Kita belum apa-apa, belum separah mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seseorang ustadz saat itu, ya, dia menjelaskan di pesantren padahal, ketika saya berusaha membangunkan santri untuk sholat sampai bolak-balik, saya sudah ikhlas belum ya, gitu. Karena kadang bisa jadi ketika dia membangunkan dengan emosi, ya kan? Ikhlas ya Allah, sholat gitu. Karena ketika dakwah kita belum diterima, kadang kita harus tengok, harus berkaca. Jangan-jangan ada yang salah di diri kita, ya kan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menjagamu, ya kan? Banyak kisah-kisah yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya Nabiullah Yunus alaihi salam. Pernah dengar kisah Nabi Yunus? Ketika dia harus dilemparkan dari sebuah kapal, kemudian dia tidak tahu dia di mana. Ternyata dia ada dalam perut sebuah ikan. Dia nggak pernah sadar. Yang jelas dia ada di tempat gelap gulita gitu aja. Apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Malaikat dengar doanya. Apa kata malaikat? Ya Rabb, wahai Rabb, sautun ma'ruf, ini adalah suara yang ma'ruf. Suara yang kita semua mengenalnya. Min abdin ma'ruf, dari hambamu yang ma'ruf, dari hambamu yang telah kita ketahui. Fastajibhu, maka ijabahilah, jawablah permintaannya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam Al-Quran, walaula annahu kana minal musabbihin. Andai saja Nabi Nuh bukan termasuk di antara orang-orang yang suka bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan berada pada dalam perut ikan-ikan tersebut sampai
hari pembangkitan. Jadi karena apa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh? Karena dia senantiasa bertasbih, senantiasa berdoa di kala lapang, sehingga apa? Ketika dia terjepit, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Beda dengan kisahnya Firaun. Firaun ketika terjepit baru dia berdoa, "Ya Rabb, tubtu." Wahai Rabb, aku bertaubat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? "Ya Rabb, sautun gharib," suara yang aneh. Kita nggak pernah dengar suara ini. "Min abdin gharib," dari hambamu yang aneh. Kita nggak tahu siapa itu. Nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah. Fala tajibhu, maka jangan kau ijabahi. Kisah tentang Sarah. Siapa Sarah? Istri dari Nabi Ibrahim. Ketika dia terjepit, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langsung akan menyelamatkan dia. Maka ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Apakah Allah membutuhkan penjagaan kita? Tidak. Batasan-batasan Allah, hak-hak Allah kita jaga. Termasuk diantaranya adalah syariat ini. Kita harus jaga. Dengan cara apa? Mendakwahkan. Ya kan? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Dalam riwayat lain, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Satu langkah di depan kita, atau bahkan mungkin berlangkah-langkah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta permohonan, permintaan, maka mintalah kepada Allah. Lanjutannya apa? Fa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in. Kalau seandainya satu umat, seluruh umat manusia berkumpul berusaha memberikan manfaat kepadamu, lan yanfa'uka bi syai'in. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu. Apa itu? Takdir. Qad katabahallahu lak. Allah telah menuliskan hal-hal baik untukmu. Kalau hal tersebut tidak ditakdirkan, apa yang terjadi? Tidak akan pernah. Ini mengingatkan tentang kisah senior saya, ya, senior ana, salah seorang ustadz, bahkan putra ustadz besar di Jabodetabek. Ya. Dia katakan, kalau saya ingin mencari rekomendasi dari ujung ustadz Sabang sampai Merauke, saya akan dapatkan. Siapa yang nggak mau kasih? Siapa ayah saya? Masa nggak mau kasih? Ya kan? Berkali-kali ketemu rektor Jamiah Islamiyah Madinah. Insya Allah diterima. Apa yang terjadi? Sampai lulus Libya, dia nggak diterima di Madinah. Ya. Jadi andai pun seseorang manusia, seluruh manusia, ini belum seluruh umat. Itu aja yang dia dijanjikan insya Allah. Apa yang terjadi? Nggak ditakdirkan masuk Madinah. Begitu juga sebaliknya. Walau in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Begitu juga ketika umat manusia seluruhnya berkumpul untuk membinasakanmu, untuk menjelekkanmu, untuk membuat sesuatu yang mencelakaimu dengan sesuatu hal tersebut, lan yadurruka, mereka tidak akan mencelakaimu kecuali dengan satu hal, yaitu apa? Takdir. Qad katabahullahu alaika. Kalau tadi laka, qad katabahullahu laka, artinya Allah telah menuliskan hal-hal baik untukmu. Kalau ala dalam bahasa Arab artinya hal-hal buruk. Qad katabahullahu alaika. Allah telah menuliskan hal-hal buruk untukmu. Jadi kalau hal tersebut tidak ditakdirkan untukmu, gak akan pernah. Ya kan? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas-kertas telah kering. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah optimis dengan hal-hal baik. Tetaplah memberikan energi positif kepada yang lainnya tentang hal-hal yang baik, karena kita tidak tahu siapakah yang akan memberikan hidayah kepada orang tersebut, dan akankah kita dimatikan dalam keadaan hidayah. Karena nyatanya sampai detik ini kita pun gak pernah berhenti untuk meminta hidayah kepada Allah. Betul tidak? Sehari berapa kali kita minta hidayah?
Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? 5 kali? Tidak. 17 kali minimal. Salat wajib. Ya kan? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, 4 kali berarti. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ya kan? Itu kalau mukim. Beda kalau sakit ataupun safar, ya. Belum lagi kalau dia sholat sunnah, rawatibnya, duhanya, tahajudnya, bisa lebih. Maka kita diminta untuk senantiasa minta hidayah. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Kita minta diwafatkan dalam keadaan diberikan hidayah. Dan termasuk di antara posisi yang mulia bagi seorang hamba muslim adalah ketika kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Akhirnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena enggak mungkin seseorang bertakwa kecuali dipimpin oleh yang terbaik dari mereka. Maka apa lagi posisi yang harus kita harapkan selain sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua dan motivasi bagi kita semua agar kita senantiasa berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang anggun dan dengan cara yang cerdik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa agar setiap langkah kita adalah langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap kegiatan kita adalah kegiatan yang menjadikan pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita. Ada pertanyaan? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak PR berarti. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Apakah ada batas maksimal dalam mengingatkan dan mengajak orang untuk sholat? Saya sering bertemu dengan orang tersebut dan pada awal-awal sering mengajak sholat. Namun sampai saat ini ia masih belum berubah dan saya sudah tidak mengingatkannya lagi. Nah ini. Berarti apa yang salah? Kita nggak bersabar dalam berdakwah. Jangan pernah ngeblok dalam kesabaran kita. Sabar itu ada batasnya. Saya sudah nggak sabar. Jangan. Siapa bilang sabar itu ada batasnya? Adakah Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sabar saya sudah habis? Enggak. Yang ada kita belum bersabar. Gitu aja. Jangan menyalahkan kesabaran. Ya. Karena lihat Rasulullah SAW tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Ya kan? Kepada siapapun. Maka apa? Kita diminta untuk berdakwah. Mengajak sholat itu tidak keras. Beda dengan mengingatkan seseorang kepada kemusyrikan. Ini sholat. Kalau sholat saja kita nggak mampu mengajaknya gimana? Ya. Dan mengajak sholat harus baik-baik. Dan kita misalnya sebagai seseorang yang misalnya rajin ke masjid pun harus baik-baik kepada orang yang sudah mau datang ke masjid. Jangan dicaci maki. Pakaian kamu nih seperti ini, gak layak gitu. Kalau ada, pakaikan. Ini ya lebih layak. Kan seperti itu. Ada kisah. Kisah seseorang suami istri. Dia ke masjid. Ya. Qadarullah, dia lupa silent HP. Lagi sholat, tiba-tiba bunyi. Kencang. Padahal lagi sujud, anteng-antengnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ya. Mungkin dia nggak tahu hukumnya bahwa mematikan ponsel ketika lagi sholat itu boleh. Jangankan ponsel, ada hewan berbahaya aja kita suruh bunuh, ya kan? Apalagi cuma ponsel, yang dia sama mengganggunya, kan gitu. Kita harus berbuat baik, diingatkan. Nanti kalau ke sholat, kalau ke masjid lagi dimatikan ponselnya, nggak apa-apa. Atau kalau lupa, matikan aja. Kan gitu harusnya. Yang terjadi apa? Kalau gaptek, gak usah ke sholat. Gak usah bawa HP. Kan gitu. Ada misalnya. Teriak gitu di depan. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Minder dia. Ketemu istrinya di mobil misalnya. Istrinya juga negur.
Bapak ini gimana sih? Malu-maluin Umi aja gitu kan. Malu-maluin saya aja. Masa nggak bisa dimatiin? Ke masjid bawa sholat, lupa di silent pula gitu kan. Masya Allah. Jadi akumulasi ini kan. Akhirnya dia stres. Baru ke masjid sekali, ke masjid digituin. Aduh, taubat deh saya, nggak ke masjid lagi. Taubat malah nggak ke masjid kan gitu. Akhirnya apa? Dia ke kafe. Entah ke bar atau kemana. Pikiran lagi bunak, pusing gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sengaja tehnya pecah, jatuh. Cangkir tehnya itu jatuh, pecah. Apa yang terjadi? Ya. Padahal dia yang salah, bukan pegawainya yang salah. Manajernya datang. Mohon maaf atas kesalahan pegawai kami. Padahal yang salah udah jelas bukan dia. Ya, kami ganti dengan teh yang baik, yang baru ya, kata dia. Enggak saya yang salah. Udah enggak apa-apa. Enggak ada kok orang yang salah itu sengaja. Lihat, apa yang beda? Yang beda adalah ketika dia menghadapi seseorang pada situasi yang kira-kira sama. Ya kan? Bagaimana dakwah ini? Apakah disampaikan dengan cara yang santun? Dengan cara yang mulia? Seseorang ulama pernah berkata, liyakun amruka bima'rufin, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Jadikanlah amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wala yakun nahyuka an munkarin bimunkarin. Jangan pula nahi an munkarmu dengan cara yang mungkar. Nahi an munkar itu wajib. Tapi kalau dengan cara yang mungkar, apa yang terjadi? Melarang orang pada keburukan. Tapi caranya buruk, apa yang terjadi? Gak benar. Melarang orang jangan berisik. Tapi caranya teriak-teriak. Baik enggak? Gak baik. Maka dengan cara yang santun. Kalau pertama kita mengajak sholat belum diterima, ya sudah. Mungkin belum saatnya dia menerima hidayah tersebut. Ajak lagi yang kedua. Ya, ajak lagi ketiga, ajak lagi keempat. Setiap kita pergi ke masjid kita ngelewatin dia. Kan gitu. Suatu saat kita gak ngelewatin dia. Loh, kemana dia? Sakit. Jenguk dia. Lama-lama kan dia akan tahu. Oh, ini dia orang-orang baik. Antum tahu, dia nggak melakukan keburukan untuk kita. Rasulullah SAW setiap pergi ke masjid ya diganggu. Sampai suatu saat kok nggak ada yang ganggu, kemana dia? Dicari. Ternyata dia sakit, diziarahin. Padahal dia apa? Bukan orang Muslim. Sehingga bapaknya bilang apa? Ati Abul Qasim. Taatilah bapaknya Qasim. Masya Allah. Karena apa? Akhlak. Sehingga orang ulama terdahulu pernah menjelaskan, kunna nata'allamul adab qabla an nata'allamul ilm. Dulu kami mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena enggak sedikit orang makin berilmu makin kurang adabnya, kan begitu? Ya enggak? Makin dia sok gitu misalnya. Saya loh udah duduk di majelis ustadz ini, di syekh ini, kamu siapa? Ya salam. Siapa beliau? Padahal penjajah, penjual, keburukan gak pernah dengan cara itu. Antum tahu misionaris-misionaris itu Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan usaha kita berdakwah jauh. Mereka terjun ke pelosok-pelosok tanpa pamrih. Mungkin mereka juga yang mengeluarkan uang. Kita ngapain? Maka jangan pernah kita ngeper dengan kondisi mudda'a kita. Kondisi orang kita dakwahi. Jangan pernah. Jangan pernah kebaikan kita diatur oleh dia. Kita punya kebiasaan, ya Allah mudah-mudahan ya amal baikku ini yaitu mengingatkan orang sholat menjadikanku istiqamah dan senantiasa seperti ini. Jangan sampai gara-gara dia nolak kita berhenti mengingatkan. Kan gitu. Nanti kalau kita berhenti mengingatkan terus dia diingatkan, bro ke kafe yuk. Ada pertandingan ini sama ini, dia jalan, dia gimana? Kan seperti itu. Maka kita perlu harus mengingatkan. Dan ini adalah nasihat buat saya pribadi juga jamaah sekalian. Ingatkan mereka.
tegur sapa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Yuk ke masjid duluan ya. Mau bareng nggak? Nyusul deh. Oke, nggak apa-apa. Siap. Gitu. Tetap harus sopan santun. Kan seperti itu. Tapi, mudah-mudahan yang pertama cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah Assalamualaikum. Izin bertanya. Apakah amal ibadah kita diterima sebelum kita belajar ilmu? Sebelumnya agama Islam dari keturunan. Apakah amal ibadah kita diterima walaupun kita belum belajar ilmu misalnya? Amal ibadah ya. Sebelumnya karena Islamnya itu keturunan. Dia bukan diberikan hidayah karena sebelumnya non-muslim gitu kan misalnya. Tapi dia karena keturunan, ya sudah ngikut aja gitu kan. Orang tua sholat ya kan. Orang tua ke masjid misalnya kan seperti itu. Mudah-mudahan diterima. Tapi yang jelas ibadah itu harus berdasarkan dengan ilmu. Kan seperti itu. Ya. Salat, kita harus tahu hukum-hukum salat. Agar jangan sampai apa? Salat kita tidak sesuai. Maka tingkatan yang paling istimewa itu adalah ahli ilmu. Karena ahli ilmu pasti dia beribadah. Kalau ada ahli ilmu tidak beribadah, dia bukan ahli ilmu. Beda sama ahli ibadah. Dia hanya beribadah belum tentu atas dasar ilmu. Kan seperti itu. Dia sholat lama, dia ngaji lama, dia doa lama. Tapi dia nggak tahu kalau ditanyakan, sunnah-sunnah sholat itu apa? Apa ya? Saya melakukan seperti itu gitu loh. Jadi ibadah yang dia lakukan belum tentu berdasarkan ilmu. Ya. Sehingga apa? Imam Bukhari dalam kitabnya pernah menjelaskan tentang 3 hal tadi ya, tentang 4 hal tadi. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan dalam berkata-kata pun kita harus punya ilmunya. Kan seperti itu. Gak bisa serta-merta. Berdakwah kita harus tahu ilmunya, harus tahu seninya. Bagaimana cara berdakwah. Ya kan? Gak bisa asal muasal. Tiba-tiba misalnya masjidnya masih umum misalnya. Tiba-tiba dia ada adat. Adatnya harus seperti ini gitu kan. Alhamdulillahnya ya, imamnya dari orang yang udah kajian sunnah misalnya. Suatu saat yang imam ketua yayasan yang masih awam. Tiba-tiba ada jamaah di belakangnya, semangat dia. Ketika dia mau zikir jama'i misalnya, sambil teriak-teriak ataupun yang lainnya, zikir bareng misalnya, menurut dia adalah sesuatu yang sunnah misalnya. Apa yang terjadi? Dimatikan mikrofonnya. Gak boleh. Masya Allah. Semangat dia. Tapi apa yang terjadi? Fatal. Dakwah yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun habis gara-gara hal tersebut. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Hanya atas dasar semangat. Ibadah hanya dengan semangat, apa yang terjadi? Salah. Saya mau salat subuh 10 rakaat. Masya Allah. 10 rakaat, Anda kan cuma 2. 10, apa yang salah? Bukan rakaatnya yang salah. Bagaimana tata cara ibadah tersebut, itu yang salah. Kan seperti itu. Ibadah, antum tahu yang terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Dia sholat duha ya, dari pagi sampai menjelang siang. Apa kata Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah pergi, balik masih sholat dia. Apa yang dia katakan? Kamu tahu nggak? Ada satu doa yang dia lebih baik, lebih utama daripada yang tadi kau lakukan. Apa itu? Apa yang ada khalqi? Doa zikir pagi. Astagfirullah. Sampai lupa. Zikir pagi petang setelah la ilaha illallah ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Subhanallah. Gimana? Awalnya gimana? Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Ya. Doanya apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Satu doa
itu lebih baik daripada yang kau amalkan. Masya Allah. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan segala puji atasnya. Subhanallahi wa bihamdi. Berapa banyak subhanallah wa bihamdinya? Ada khalqi, sebanyak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi. Ada khalqi. Wa ridha nafsi. Sesuai dengan keridhaan dirinya. Wa zinata arsy. Ya. Dan dengan segala apa? Zina. Zina itu? Perhiasan arsy-nya. Wa midada kalimati. Dan sepanjang kalimat-kalimatnya. Masya Allah. Sebuah doa. Karena ada tuntunannya, ya, ada dalilnya, hal tersebut lebih mulia daripada sekedar semangat yang tidak berlandaskan ilmu. Masya Allah. Kan seperti itu. Ya. Tentang misalnya sholat tarawih. Ada seseorang sholat tarawih misalnya. Asal semangat. Ya. Yang terjadi apa? Saya semangat. Witirnya nanti deh. Tinggal 3 rakaat. Dia gak ikut. Witirnya nanti katanya tengah malam. Apa yang terjadi? Hilang itu. Janji sholat 1 malam suntuk. Padahal dalilnya apa? Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan qiyam bersama imam sampai imamnya pulang, dituliskan baginya sholat 1 malam suntuk. Ada gak di antara kita yang mampu sholat 1 malam suntuk? Ada. Tapi daripada sholat 1 malam suntuk itu lebih mulia. Masya Allah. Ya. Dan ada banyak hal lagi ibadah-ibadah yang kita kalau nggak tahu ilmunya, Masya Allah, capek-capek. Karena ada yang lebih berbobot. Maka apa yang terjadi? Beribadah kita harus cari tahu ilmunya dulu. Kalau kita belum tahu, cari tahu segera. Kalau kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, bukan salah kita. Kalau kita mati dalam keadaan tidak tahu, nah itu baru salah kita. Ya. Maka kita harus cari tahu. Ya. Ada seseorang pernah bercerita, kamu ngapain ngabisin waktu buat belajar bahasa Arab? Sudah tua seperti ini. Apa kata dia? Emangnya mudah bahasa Arab? Enggak, susah. Terus ngapain? Kata dia. Agar aku nanti bisa menjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika aku ditanya untuk kau habiskan umurmu? Untuk mempelajari bahasa Arab. Walaupun aku gak paham-paham. Seperti itu. Tetap belajar, tetap mencari ilmu. Karena apa? Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai masuk liang lahat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga. Mohon nasihatnya, ana baru melakukan salah satu ikhtiar berdakwah. Sebatas posting-posting poster-poster dakwah. Di status WhatsApp. Terkadang ada yang merespon dengan positif, berterima kasih. Dan memberi semangat untuk terus share. Namun ada juga yang mentahdzir. Mentahdzir, mengingatkan. Bahkan apa? Istilahnya melarang gitu kan. Bahkan dari keluarga besar yang belum mengenal manhaj salaf. Dan memberikan respon yang negatif yang cenderung berfokus pada quotes penyampai nasihat dalam poster dakwah. Misalnya, Ustadz Fulan, siapa Ustadz Fulan? Dia itu gini kan seperti itu. Ya. Karena kadang poster dakwah dicantumin juga. Ustadz Muhammad ibnu Kidha misalnya kan. Abdullah bin Muhammad misalnya kan. Karena dia tahu diri juga, masa kata-katanya dari saya? Kan enggak, saya juga nukil. Karena kita akui bahwa zaman ini adalah zaman nukil. Beda zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia di penjara nulis buku. Kita kalau enggak ke perpustakaan, enggak ada yang keluar. Kan seperti itu. Berarti apa? Kita zaman nukil. Tapi jangan plagiat 100%. Kemudian, yakni Ustadz yang mungkin belum dikenal oleh orang yang bersangkutan. Ana mohon nasihatnya bagaimana cara merespon tanggapan mereka saat mengomentari postingan ana, khususnya kepada seorang yang masih terhitung keluarga. Barakallahu fikum. Coba yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu di antara bentuk dakwah. Lakukan apa yang antum mau. Antum gak bisa menyampaikan, belum bisa menyampaikan. Karena apa? Karena mereka cari titel. Siapa titel kamu? Ya kan? Maka seseorang ada yang pernah mengatakan, kejarlah dal, doktor. Karena apa? Mazalan nas la yasmauna illa bidal. Karena orang manusia masih tidak mau mendengar kecuali ada dal. Kalau dal itu dalun ya dulu, sesuatu yang menunjukkan, bagus.
Tapi kalau dal, harfud dal, doktor, kenapa harus seperti itu? Kan seperti itu. Karena belum doktor, akhirnya apa? Ya sudah, saya bisanya ngadain kajian, panggil ustadz. Ya sudah, itu yang dilakukan. Rutin misalnya. Saya bisanya bikin poster, ya sudah saya bikin poster. Saya bisanya seperti ini misalnya, ikut nyumbang ketika kajian. Udah seperti itu. Lakukan semampu kita. Jangan sampai tidak melakukan. Kan seperti itu. Ya. Tapi nanti kembali sambil muhasabah. Sudah ikhlas belum ya? Gitu kan? Nah kalau ada seperti ini gimana? Ya sudah. Kan kita cuma ditegur lewat medsos misalnya. Kan kita cuma ditegur sama fulan. Sama keluarga misalnya. Nggak sampai diputus tali silaturahimnya kan. Nanti kita lihat. Selama ini kita sama keluarga hubungannya gimana? Jangan-jangan kita juga jaga jarak? Ya jangan. Gak bisa. Gak bisa kita praktekkan seperti zaman Imam Malik. Apa yang terjadi? Ahlu bid'ah ya diasingkan. Gak diajak ngobrol. Gak bisa. Sekarang ahlu bid'ah diasingkan. Wow, makin tumbuh mereka. Harus disapa. Ya. Harus dinasihati. Say hello. Assalamualaikum. Jangan misi pak, pagi pak. Kalau udah tahu kita bahwa dia muslim, salam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Masya Allah. Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Anda duluan ya. Gitu. Agar apa? Dia tahu bahwa kita ini belajar ilmu agama yang baik. Yang menjadikan hati kita semakin luluh. Yang menjadikan hati kita semakin lembut. Bukan menjadikan kita semakin keras. Belajar ilmu agama makin keras. Ada nggak? Ada. Nggak sedikit. Antum ini gimana sih? Masa kayak gitu? Gimana? Dia masih awam. Gak bisa. Doakan dia mudah-mudahan menerima dakwah kita. Doakan agar dia misalnya mau ikut kita dengan kajian. Gitu. Jangan gini. Kali-kali ikut anak gitu loh. Kajian di Ustadz Fulan. Jangan kayak gitu. Antum ngajari abi antum kayak gitu. Jangan. Ya kan? Pakaiannya misalnya harus pakai baju koko terus. Harus jubah terus. Gak harus. Sekali-kali kita pakai batik juga gak apa-apa. Pakai songkok hitam misalnya juga gak apa-apa. Anak hampir di mana aja tempat kajian selalu pakai songkok hitam. Ya kan? Walaupun kadang pakai jubah misalnya, bawahnya sarung. Kalau celana itu masih ada orang yang lihat. Lihat tuh. Banjir di sana kata dia. Kalau sarung, ada yang mau protes? Gak ada. Karena dia gak pernah pas. Maksudnya apa? Selalu bisa kita atur. Ya kan? Tetap dakwahkan. Bahkan pakaian pun kalau kita harus berubah, ya sudah. Yang penting jangan hati kita yang berubah. Jangan akhlak kita yang berubah menjadi buruk. Jangan menjadi semakin keras. Yang bisa dilakukan adalah mendesain poster-poster, lakukan. Mudah-mudahan dengan poster tersebut seseorang menjadi terbuka. Ya kan? Karena kita nggak tahu. Kita bikin poster untuk diri kita. Ternyata izin share ya. Tafadhol. Semakin meluas. Ya kan? Bahkan kalau misalnya dia crop B-nya misalnya B fulan, di crop itu, ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting Allah Maha tahu, kan gitu. Bahwa itu adalah usaha kita. Dan jangan pernah kita pun bersombong. Lihat tuh fulan posting poster-poster, pikiran anak itu nggak tahu kan ente. Misalnya gitu. Jangan sombong itu namanya. Kan seperti itu. Jangan, tetap tawadhu. Ya Allah, mudah-mudahan anak tetap ikhlas. Ya kan? Karena ikhlas itu berat. Karena ikhlas itu pahalanya adalah surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, AC, gitu. Ya. Maka kita tetap harus berdakwah. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Apapun yang kita mampu, lakukanlah. Ya kan? Semampu mungkin. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Yang aku larang, tinggalkan seluruhnya. "Wa ma amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Coba. Kurang hakim apa? Kurang bijaksana apa Rasulullah SAW? Kalau yang diperintahkan, lakukan semampu kalian. Sholat gak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Gak bisa juga sambil tiduran. Gak bisa juga sambil terlentang. Gak bisa bergerak, kedip deh. Kalau gak bisa, disolati. Kan gitu. Tetap lakukanlah semampu kita. Kita bisa lakukan itu seperti itu, lakukanlah. Setiap kajian misalnya bikin kata mutiara dari ustadznya, ambil dari sini katanya. Tulis, habis itu bikin status. Kita berharap
ya Allah mudah-mudahan dari status ini ada seseorang yang terbuka hidayahnya. Ya kan? Jangan malah pamer kajian fulan gitu. Jangan, alhamdulillah, ya kan? Di foto, bos, hasil dari kajian ini, Masya Allah. Yang ada apa? Kita nggak tahu. Apakah hadirnya kita di kajian akan membuahkan pahala atau na'udzubillah malah dosa. Maka seseorang pernah berkata, rubba musalli atau qaim. Bisa jadi orang yang qaim malah dia mendapatkan dosa. Orang yang melakukan qiyamul lail dia mendapatkan dosa. Tapi bisa jadi orang yang tertidur nggak bangun untuk qiyamul lail dia mendapatkan pahala. Kenapa itu? Orang yang qiyamul lail dia sombong. Alhamdulillah malam ini bisa sholat malam, tulis status. Tapi yang satunya, ya Allah nggak kebangun tadi malam, nyesel dia, sedih dia. Pahala dia dapatkan, Masya Allah. Karena apa? Semakin kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah semakin sayang kepada kita. Sampai pun kalau nggak ada orang yang melakukan kesalahan, nggak ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? Akan ganti mereka dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum saqata bi ardin falah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang, lebih bahagia daripada senangnya salah satu di antara kalian ketika dia tersesat di padang pasir yang terbuka. Kemudian apa yang terjadi? Barang bawaannya hilang. Dia naik kuda, dia naik unta. Semua perbekalannya ada di kuda atau di unta tersebut. Dia tertidur, untanya pergi. Ngapain dia? Bingung. Pakai GPS, nggak ada. Telepon, minta jemput, nggak bisa. Bingung dia, udah pasrah. Mau jalan keluar kota, panas, terik, mati dia. Nunggu aja. Tiba-tiba untanya atau kudanya datang. Masya Allah. Bahagia enggak? Bahagia banget. Saking bahagianya sampai dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Salah. Akhta'a min syiddati farah. Dia salah saking bahagianya. Tapi bahagianya dia lebih bahagia Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia mendapati hambanya bertaubat. Masya Allah. Jadi ketika kita bertaubat, gak bikin Allah sedih, yang ada bikin Allah senang. Perbanyaklah taubat, ya kan? Karena taubat adalah salah satu di antara ibadah. Maka apalagi ruginya kita melakukan sebuah taubat. Kita pun harus introspeksi segala amal ibadah kita, segala dakwah kita. Kita harus lihat, ya Allah, mudah-mudahan terhindar dari ujub, riya, sum'ah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini ikhlas, mudah-mudahan menjadikan pembuka hidayah bagi hamba-hambamu yang lain. Maka mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.